Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Kuryawan dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang ban dan wheel alignment. Oke? Sebelum ke materi, mari kita yel terlebih dahulu. PSPTKR, disiplin, komitmen, kompeten. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke materi ban. Apa itu ban? Nah, ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tenaga mesin ditransfer melalui ban, lalu ban akan mentransferkan tenaga itu ke aspal sehingga kendaraan bisa melaju. Nah, di dalam ban terisi oleh tekanan angin. Untuk fungsi ban sendiri ya, yang pertama adalah menopang beban kendaraan. Nah, yang kedua memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan ini dapat mengontrol kendaraan cepat atau lambat. 3. Menyerap kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata. Nah, ini untuk konstruksi bannya seperti berikut ya. Nah, ini adalah konstruksi ban. Di sini ada tread, karkas, rim, liners, dan breakers, belt, interliner. Nah, ini ya, ini yang dimaksud dengan karkas. Setelah itu ini ada interliner, ada belt atau rigid breaker, brake wheels, dan cover. Nah, ini yang sebelah kiri adalah ban tipe bias dan yang sebelah kanan ban tipe radial. Teman-teman bisa membedakannya sendiri ya. Nah, ini nih pembedaannya. Oke. Nah, untuk indikatornya sendiri, kausan ban adalah tonjolan di dalam tread yang jumlahnya 4 sampai 6 di sekeliling ban. Tingginya 1,6 sampai 1,8 mm dari dasar tread. Makin berkurang kedalaman menunjukkan semakin aus. Nah, jadi kalau misal tread di ban itu sedikit rata dengan permukaan, maka itu semakin aus. Oke, lanjut ke tipe ban. Tipe ban ada dua, ban radial dan ban bias. Untuk yang pertama ada ban bias. Nah, ban bias tersusun dari lapisan benang yang membentuk sudut 30 sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat. Sebaliknya, pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias membuat kendaraan melaju lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan tahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Nah, ini untuk ban tipe bias seperti ini kawan-kawan, bisa dilihat ya. Nah, ini nih. Nah, untuk ban radial sendiri itu terdapat karkas atau lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Ban radial dilengkapi dengan belt atau rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet susunan seperti ini. Nah, susunan karet seperti ini membuat susunan tread lebih tinggi. Akan tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata dan kecepatan rendah, kenikmatan pengendaraan akan menjadi berkurang. Nah, ini untuk konstruksi ban radial. Dan ada juga tipe ban yang dibedakan lagi ya, ada tipe ban biasa dan ban tubeless. Nah, untuk perbedaannya, kedua jenis ban ini menggunakan material karet. Itu sama ya, sama menggunakan material karet. Namun ban tubeless memiliki lapisan fluid sealant yang mempertahankan kerapatan ban. Sementara ban bias menggunakan ban dalam satu inner tube. Ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Oke. Nah, selanjutnya untuk keuntungan ban tubeless. Nah, dibandingkan dengan ban lainnya, ban tubeless memiliki daya tahan yang lebih kuat. Bagi yang belum tahu, tidak ada ban dalam pada jenis ini. Ya, ban tubeless tidak membutuhkan ban bagian dalam karena fluid sealant yang berfungsi untuk meratakan bagian yang terindikasi bocor. Jadi pada saat tertusuk paku atau apa itu terdapat komponen yang bernama fluid sealant. Maaf. Untuk kekurangan ban tubeless memiliki struktur karet yang tebal dan kekurangan ban tubeless yaitu karet lebih tebal, dan maka pada ban jenis ini tidak tepat jika digunakan pada medan berat. Hal ini dipaksakan, maka kendaraan akan mudah sekali tergelincir. Ban tubeless tepat digunakan pada jalan yang rata seperti di perkotaan. Oke, lanjut.
yaitu ada ban cadangan. Apa itu ban cadangan? Nah, ban cadangan adalah ban yang digunakan untuk pada keadaan darurat tertentu pada saat ban mengalami kebocoran. Nah, saat kondisi darurat tanpa ban cadangan tentu akan merepotkan pengemudi. Ban seperti ini penting karena akan diperlukan untuk mengganti ban mobil yang mungkin mengalami bocor atau pecah di tengah perjalanan. Oke. Untuk perawatan ban. Nah, perawatan ban ya, agar ban bisa awet lebih dari 5 tahun ya, maka kita harus memeriksa kondisi ban, apakah pecah-pecah atau gimana gitu, dan tukar posisi ban secara berkala atau biasa yang disebut rotasi ban. Nah, untuk yang ketiga ada periksa tekanan angin ban, dan 4 perhatikan barang bawaan yang akan digunakan atau yang akan diangkut oleh mobil tersebut. Dan ada juga materi yang selanjutnya adalah kode ban. Kode ban sendiri ini sini ada misalkan contoh ya, ini kan ada P185 atau 75R 1482S. Nah, untuk P185 termasuk lebar ban. Ada 75 yaitu aspek rasio, dan R biasanya itu adalah kode untuk ban radial. Dan ada diameter yaitu 14 ini, 14 yaitu diameter ban, dan 82S termasuk load speed atau kekuatan yang bisa ditampung oleh ban tersebut. Nah, materi yang selanjutnya adalah rotasi ban. Tujuan utama pada rotasi ban yaitu untuk meratakan keausan. Ban yang memiliki tingkat keausan tidak merata akan berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengendara. Tingkat aus yang berbeda disebabkan karena penggunaan ban depan dan belakang yang berbeda. Biasanya untuk bagian roda depan kanan itu selalu paling sering aus ya. Jadi kalau misalnya rotasi ban, roda yang terbaik harus ditempatkan di sebelah depan kanan. Nah, untuk selanjutnya pelek roda. Pelek roda merupakan bagian yang terpenting yang menyangkut keselamatan kendaraan. Oleh sebab itu, pelek roda harus kuat menopang beban kendaraan ya, dan harus dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi. Ada juga untuk tipe pelek, yaitu ada tipe pelek baja press. Tipe pelek yang terbuat dari baja press atau press disc wheel ini terdiri dari komponen rim yang langsung dilas ke disc. Nah, komponen disc ini dibuat dengan cara dipres dari lembaran baja. Ini contoh gambarnya ya. Nah, yang ini nih. Nah, ya. Nah, yang kedua ada pelek roda dari campuran besi tuang. Pada tipe pelek yang dibuat dari campuran besi tuang, Castlake alloy disc wheel, yaitu nama Inggrisnya. Yang terdiri dari campuran yang terutama dicampur dari bahan aluminium atau magnesium. Pada pelek tipe campuran besi tuang, pembuatan pelek ini bertujuan mengulangi berat dari kendaraan dikarenakan pelek tipe ini ringan dibandingkan pelek tipe besi tuang. Nimur adalah. Nah, untuk selanjutnya adalah materi yang kedua. Apa itu materi yang kedua? Materi yang kedua adalah wheel alignment. Untuk uraiannya, kombinasi sistem kemudi, sistem suspensi atau dihasilkan stabilitas kendaraan stabil dalam pengemudian dan daya balik mengemudi yang baik. Agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda-roda depan harus diatur dengan benar untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dalam keausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris, mekanisme suspensi dan kemudi. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda-roda depan. Untuk komponen kemudi setelah terpasang pada bodi atau sasis pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut. Yang pertama ada chamber, kedua steering axis atau kingpin, insulation, yang ketiga ada caster, yang keempat ada toe angle, dan yang kelima ada touring radius. Nah, pengaturan sudut dan ukuran-ukuran ini tergantung pada sistem suspensi, sistem penggerak roda, dan sistem kemudi. Tujuannya agar kemampuan kendaraan dan stabilitas kemudi dapat mencapai optimum
Stabilitas pengemudian serta menggunakan komponen dapat bertahan lama. Nah, ada chamber. Roda-roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan. Ini disebut chamber dan mengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda ke arah luar disebut chamber positif. Sebaliknya, bila miringnya ke arah dalam disebut chamber negatif. Nah, ini ada contoh ya. Ini untuk chamber positif seperti ini. Ini bagian depan dan ini untuk chamber negatif. Nah, ini bisa kalian lihat masing-masing di sini. Yang ketiga ada steering axis inclination. Yang ketiga adalah steering axle inclination. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Nah, axis sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorbers, upper support bearing dengan lower suspension arm ball-joint. Garis ini miring ke dalam dan dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang biasa disebut kemiringan sumbu kemudi, steering axis inclination atau sudut kingpin. Yang keempat ada caster. Garis tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miring steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Jarak dari titik potong garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Nah, untuk caster positif yang besar menyebabkan trail makin panjang dan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus. Yang kelima ada two angel, toe in dan toe out. Pada bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda dilihat dari atas. Ini disebut toe in. Sebaliknya, susun yang berlawanan disebut toe out. Toe in dan toe out dinyatakan dalam suatu jarak B min A. Nah, ini contoh ya. Ini ada min, ada B, dan ini ada A. Nah, bila roda-roda depan memiliki chamber positif, maka bagian atas roda miring mengarah keluar. Hal ini dapat menyebabkan roda-roda berusaha menggelinding ke arah luar pada saat kendaraan berjalan lurus dan akan terjadi seat slip. Dan ini akan mengakibatkan ban menjadi aus. Untuk itu, tipe two in digunakan pada roda-roda depan untuk mencegah roda menggelinding keluar yang disebabkan oleh chamber. Nah, ini contoh yang cenderung chamber two out. Ini ya, teman-teman. Yang keenam ada turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, turning radiusnya harus sama, R1 sama dengan R2. Akan tetapi masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda, 01 dan 02. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadinya seat slip pada roda kendaraan. Nah, ini ya pada roda-roda. Untuk mencegah ini, knuckle arm dan tie rod disusun agar pada saat membelok roda-roda sedikit toe out. Akibatnya sudut belok roda inner sedikit lebih besar daripada sudut belok roda outer dan titik pusat putaran roda kiri dan kanan berhimpit. Akan tetapi turning radiusnya berbeda. R1 lebih besar daripada R2. Prinsip ini disebut prinsip Ackermann. Ini contohnya ya, contoh gambar.
Untuk tipe suspensi yang tyronya terletak di bagian spindle, knuckle, arm. Sedikit diserongkan ke arah dalam. Nah, yang ketujuh ada seat slip. Seat slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Seat slip diukur dengan tester pada kendaraan-kendaraan bergerak lurus dan perlahan. Seat slip pada umumnya dinyatakan dalam milimeter per 1 meter bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya besarnya seat slip adalah 0 sampai 3 mm. Nah, mungkin itu saja untuk materi ban dan wheel alignment. Apabila terdapat kalimat-kalimat yang kurang baik atau kurang dimengerti, mohon komen di komentar di bawah ini ya. Mungkin itu biasa untuk suatu pembelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.